Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa awladana wa ahlana min ahlil Qur'an. Allahumma ja'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nuran wa ila al-jannati dalilan wa rafiqa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Cepi Renadi, Ketua Yayasan An-Nikmah Boarding School ini, An-Nikmah Ufas Boarding School. InsyaAllah mudah-mudahan keberadaan ABHS AHBS An-Nikmah Ufas Boarding School, mudah-mudahan kehadiran AHBS ini menambah penghafal-penghafal Quran yang berada di daerah kita, khusus di sekitaran kita ini, mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan Bapak Ibu wali santri yang mudah-mudahan diberikan kekokohan hati, keistiqomahan hati untuk melepaskan anak-anaknya di pondok HBS ini, insyaallah. Wajah-wajahnya saya perhatikan seperti sedih ya, melepaskan anak di tempat yang kita belum tahu nih nanti gimana anak saya di An-Nikmah Ufas Boarding School ini, gimana kalau sakit, gimana kalau kedinginan, gimana kalau terus bagaimana. Tapi kesempatan sore yang penuh berkah ini saya ingin sampaikan beberapa tips atau kiat-kiat agar supaya hidup kita ini ada dalam rahmat dan ridha Allah, tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat, kan gitu Pak ya. Saya yakin Bapak Ibu membawa anak-anak ke sini pasti sudah tahu apa yang akan didapat gitu kan ya. Kan ada satu perkataan ulama begini Pak, orang itu tidak akan melakukan sesuatu jika dia tidak tahu akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Makanya dalam agama kita ada salah satu pemahaman atau doktrin dari agama kita dalam hal wa'dun wal wa'id. Pernah dengar? Wa'dun itu Pak, janji-janji Allah untuk orang yang mengamalkan amal soleh, itu wa'dun. Contohnya apa? Contohnya jika kita ingin hidup kita diberkahi Allah, coba Anda lakukan A, B, C, D, pasti seperti itu. Jika kita ingin memiliki keluarga, memiliki anak yang diberkahi Allah, caranya seperti ini. Janji-janji Allah dalam Al-Quran itu banyak wa'dun. Janji Allah untuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu banyak sekali Pak. Nah sebaliknya ada yang namanya wa'id. Wa'id ini ancaman Allah untuk setiap maksiat yang dilakukan. Jadi Al-Quran isinya itu Pak diantaranya. Kalau Bapak Ibu perhatikan isi Quran, contoh surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah itu kan cerita, di pertengahannya cerita tentang kenikmatan surga. Kenikmatan surga, setelah nikmat surga diceritakan, kemudian Allah ceritakan dahsyatnya azab neraka jahanam, wa'dun dan wa'id. Kan Waqi'ah begitu Pak ya. Ashabun salasah, ashabun yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhin mandud wa dhillin mamdud. Terus cerita tentang surga. Anda kalau masuk surga dapat ini nih kata Allah. Tapi setelah itu Allah cerita summa innakum ayyuhad dallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakum. Jika Anda punya anak tidak didekatkan ke Quran, siap-siap Anda serumah tangga ditarik, itu anak akan memakan bersama makanan zakum. Ayatullah. Nah jadi agama kita sangat menekankan Bapak Ibu jika ingin melakukan sesuatu harus tahu apa yang kita dapat dari apa yang kita lakukan.
Kenapa? Karena kita akan selamat, tidak akan istiqomah Pak. Jadi kita tidak akan istiqomah teman-teman para asatidz di belakang. Kita tidak akan istiqomah melakukan sesuatu kalau kita tidak tahu dapat apa nih dari Allah. Kan gitu ya. Jangankan urusan akhirat, Ustaz. Urusan dunia saja Pak. Seseorang itu akan semangat kerja di satu tempat kalau dia tahu, puntennya mohon maaf, kalau dia tahu bayar gaji dari perusahaan itu berapa, kan gitu ya. Anda kerja di satu lembaga, di satu tempat, kalau nggak tahu gajinya, saya yakin nggak akan semangat kerja Pak. Pak sekarang kerja di mana? Saya mau dikerja di perusahaan A. Gajinya berapa Pak? Nah itu dia Ustaz, saya nggak tahu entah digaji entah enggak. Pasti nggak akan semangat Pak. Jadi malas-malasan, kadang masuk, kadang enggak. Kenapa Pak? Nggak jelas gajinya. Tapi kalau kita dipastikan Anda sebulan digaji 10 juta, semangat Pak. Persis dengan urusan-urusan akhirat. Saya yakin Bapak Ibu ada yang pertama kali menitipkan anaknya di pondok. Bapak Ibu ada ya? Dan saya merasakan itu Pak. Boleh saya cerita sedikit Pak ya? Saya beruntung An-Nikmah saat ini membuka An-Nikmah Hufaz Boarding School, karena dulu tidak ada Pak. Saya 12 tahun yang lalu memasukkan anak ke An-Nikmah ini Pak. Kembar anak saya Husna dan Hasna, 12 tahun yang lalu Pak. Jadi masuk, selesai kelas 6 saya mikir Pak, ini anak harus saya dekatkan dengan Quran. Karena kenapa? Karena An-Nikmah ini tidak di boarding school, Hufaz boarding school di umum. An-Nikmah itu sudah dapat 2 juz mereka, apalagi sudah dibuka An-Nikmah Hufaz boarding school. Nah ketika anak saya selesai kelas 6 dan belum ada An-Nikmah Hufaz boarding school, saya kepikir sama yang Pak Cepi ucapkan tadi itu. Saat ini memang kita sedang krisis akhlak Pak. Banyak orang pintar tapi sedikit orang benar, kan gitu Pak. Saya ulangi ya, banyak orang pintar dari negeri kita, banyak orang pintar tapi sedikit orang pintar yang benar. Nah saya kepikir apalagi zaman sekarang Pak, waktu 12 tahun saya sudah mulai HP Allah terima ya kan? Fitnah akhir zaman, saya di akhir zaman, akan datang nanti di akhir zaman, kata Nabi SAW, ada anak yang ma'udzubillah berbuat yang sampai-sampai ada berita anak membunuh ibunya. Kenapa? Karena tidak diberikan motor. Dan ini terjadi. Nah setelah dari An-Nikmah, bibit dari An-Nikmah, anak kami sekolahkan ke satu pondok pesantren di Subang. Persis dengan Bapak Ibu, seperti ini perasaan kami. Bunda, nanti anak saya kalau sakit gimana? Nanti di sana makannya gimana? Nanti terus Pak, galau, gelisah. Bapak rasakan itu? Ya, Pak. Untuk tips seperti ini yang masih galau-galau menitipkan anak di pesantren di pondok, Bapak nanti pulang, Ibu ya. Dan saya dinasihati juga sama guru saya Pak. Kebetulan uminya nangis terus. Biasanya ibu-ibu nih, bapaknya rada kuat, ibunya pas pulang, ya Allah, gimana ya? Kan gitu ya, wajar mana sih ibu ya. Waktu itu umi ini juga begitu nangis. Kami datang ke seorang guru, apa kata beliau? Pak Budi, coba cermati kisah Nabi Ibrahim. Pak, Nabi Ibrahim apa yang beliau lakukan? Nabi Ibrahim ketika disampaikan kepada beliau wahyu agar membawa anak dan istri kemana Bu? Biwalid iridi zara'in inda baitikal muharram. Ibu bapak nanti yang masih sedih-sedih ya, yang masih galau, masih gelisah Pak, buka surat Ibrahim mulai ayat 35 sampai ke bawah terus. Begitu Nabi Ibrahim membawa ibunda Hajar bersama Ismail, disimpan di mana Bu? Di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Disimpan di pinggir lembah, satu wadi lembah yang di situ tidak ada tanda-tanda kehidupan Pak. Tidak ada pohon, tidak ada air, nggak bisa jajan. Di sini banyak warung Pak, makanan dikasih. Hajar dengan Ismail ditinggalkan di wadi, di lembah yang tidak ada tanda kehidupan, dibekali dengan segenggam kurma dan
air yang tidak seberapa. Ditinggalkan atas perintah siapa ini? Allah. Nabi Ibrahim sedih tidak, Bu? Sedih Nabi Ibrahim. Waktu ditinggalkan di lembah tersebut, waktu Ibrahim balik kanan mau berangkat jalan, kemudian dipanggil sama istri beliau, sama Hajar, ya Ibrahim, aina tadhabu? Ya Ibrahim, Anda mau kemana? Hal tatrukuna fi hadzal wadi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di wadi ini, di lembah ini yang bi ghairi anis wa ghairi aish, yang tidak ada tanda kehidupan, tidak ada tanda-tanda orang yang tinggal di sini. Bu, bayangkan Nabi Ibrahim selaku ayah yang sayang dengan anaknya, Pak, sedih, Pak. Tapi kenapa Ibrahim tega? Hadza amarullah, ini perintah Allah. Begitu Nabi Ibrahim tidak menjawab, dipanggil lagi oleh istrinya Hajar, ya Ibrahim, aina tadhabu? Mau kemana? Kemudian Hajar bertanya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang perintahkan Anda seperti ini? Nabi Ibrahim menjawab, na'am, hadza Allah, ini perintah Allah. Makanya dalam kalimat surat Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas. Ya Allah, aku letakkan anak saya di tempat ini karena nurut dengan perintah-Mu ya Allah, supaya anak saya bisa mendirikan sholat, supaya dekat dengan Quran. Ini perintah Engkau, saya ridho ya Allah. Setelah berjalan di balik bukit, Ibrahim berdoa. Apa doa Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya titipkan anak saya di lembah yang saya tahu di situ tidak ada tanda kehidupan, tapi ini perintah-Mu ya Allah. Aku ridho ya Allah. Begitu mendengar kalimat tersebut, lihat Bu, apa jawaban Ibunda Hajar? Ibunda Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah, Allah amaraka bihadza illa ayyudayyi'un Allah. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan saya dan anak saya di sini. Allahu Akbar. Ini sepenggal kisah di bulan Zulhijjah ini, banyak yang masih Zulhijjah, kisah Nabi Ibrahim, bagaimana seorang ayah meninggalkan seorang bayi yang masih merah, belum lepas tali pusar, ditinggalkan di tempat yang tidak ada tanda kehidupan. Dan ternyata apa yang terjadi? Menderitakah? Wafatkah bayi tersebut? Allah. Jadi mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena dia laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yakinkan dalam diri kita ya, kuatkan hati kita. Ya Allah, saya menitipkan anak saya di Asyifa Mufas Boarding School ini ya Allah, karena mencari ridho-Mu ya Allah. Karena Kau yang perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. Saya laksanakan itu ya Allah, saya serahkan kepada-Mu ya Rabb. Wallahi, demi Allah, Allah pasti akan urus anak-anak kita. Ya, jangan risau dengan rezeki. Wah, masuk yang mahal Ustaz, masuk di An-Nikmah Mufas Boarding School sekian, masuk di pondok lain juga sama sekian, mahal. Bapak Ibu, untuk rezeki, khusus rezeki ya, wallahi demi Allah, saya merasakan betul yang namanya ekonomi kan kita naik turun Pak ya, naik turun, apalagi masa pandemi seperti ini Pak. Saya juga pernah merasa galau waktu anak kami ketika masuk tingkat SMA di pondok di Subang. Rezeki dari mana saya sekolahin anak? Bapak Ibu, kalau ada Al-Quran, ini janji Allah banyak, nanti dibuka untuk anak-anak penghafal Quran. Kalau Bapak Ibu relakan anak belajar Quran, janji Allah surat 20 surat Toha ayat 132. Yang bawa HP boleh dibuka, Bapak capture, nanti dibaca pelan-pelan di rumah, resapi. Lihat janji Allah untuk anak-anak yang menitipkan anak-anaknya di tempat pembelajar Quran. Apa janji Allah? Saya bacakan, kalau yang bawa Quran disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat 20 surat Toha ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allahu Akbar. Janji Allah ini Pak. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Kalau anak nggak bisa sholat gimana Pak? Ajarkan sholat. Tapi saya nggak bisa ngajarin anak. Titipkan ke pondok-pondok pesantren, titipkan ke boarding school yang mengajarkan anak sholat anak. Terus kata Allah apa? Wastabir 'alaiha. Kemudian Anda kuatkan kesabaran Anda untuk titipin anak belajar sholat, belajar Quran. Terus Allah kaitkan dengan apa Bapak Ibu? La nas'aluka rizqan. Anda nggak usah bingung tentang rezeki. Nahnu narzuquk. Kami yang akan cukupi Anda punya rezeki. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan akibat yang baik untuk orang-orang yang yakin dengan janjiku, yang bertakwa. Allahu Akbar. Pak Bu, pesan dari ulama Lirboyo, pimpinan pondok Lirboyo, apa kata beliau? Beliau orang Jawa, kan Lirboyo itu Jawa Pak. Saya ingat terngiang-ngiang betul Pak saya Pak. Makanya saya lapang hati, redo anak kita jauh asal dia belajar Al-Quran. Apa kata beliau terkait dengan ayat ini? Kata beliau, Bapak Ibu, bahasa Jawa Ibu ya, ini bahasa Jawa. Sekarang orang Jawa. Kata beliau, sampeyan ojo wedi melarat nitipno anak ning pondok. Sampeyan enak rezeki, itu fadilah sampeyan nitip anak ning pondok. Dudu sampeyan sing biayai, tapi Allah yang biayai. Perlu terjemah ini Pak? Perlu ya? Kata beliau begini Pak, jadi Bapak Ibu, saya ingat betul waktu pelepasan begini nih, pelepasan orang tua murid datang nganterin anak dengan rasa galau, sedih, gimana kalau kan begitu ya. Kata beliau, Bapak Ibu, jangan pernah Anda takut melarat, takut miskin nitipin anak Anda di pondok penghafal Quran. Rezeki Anda enak, itu wasilahnya karena Anda menitipkan anak-anak Anda di pondok. Makanya Allah buka rezeki Anda, Pak Ibu. Ini nasihat yang dalam nih Pak. Kenapa? Karena yang nasihati selain pondok pesantren pimpinan Lirboyo itu Allah ternyata yang janjikan. Dan saya dapat ayatnya Pak yang barusan. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan. Pak yakinlah Pak, SPP sekian, aduh udah akhir bulan gimana bayar SPP-nya? Allah, nanti Allah buka pintu jalan rezeki. Asal niat Bapak Ibu ikhlas. Saya ingin punya anak ya Allah menghafal Quran, adik-adikku ya, sing semangat menghafal Quran. Jadi lentera, jadi nur, cahaya, sumber ayah ibu, abi umi Anda dibuka pintu rezeki. Kalau anak-anakku rajin menghafal Quran ya, sing rajin. Soalnya sih Allah yang janji. Nah, udah Anda sing fokus di sini, yang fokus ngafalin Quran, terus murojaah setoran, rezeki jangan dipikirkan. Bismillah, percaya ke Allah. Kata Allah, nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Rezeki aku yang akan atur. Asal Anda niat ikhlas menghafal Al-Quran. Bapak Ibu percaya nggak dengan janji Allah? Harus percaya ya. Dengan bingung rezeki, Pak Ibu catat omongan saya ya, dan saya sudah merasakan itu. Hari ini hari pertama nitip anak di pondok, nanti malam, besok malam, lusa, seminggu silakan nangis. Anaknya nangis nggak apa-apa, nangis rindu pengen pulang, pengen ibunya nangis, uminya nangis, ya Allah anak saya, silakan. Itu proses. Dan nanti lihat Pak, setahun, 2 tahun, 3 tahun, begitu ditelepon sama musyrifah, sama asatid Bapak Ibu, alhamdulillah anak Bapak hafal 10 juz, anak Ibu hafal 15 juz. Ya Allah Bu, itu bahagianya Ustaz, nggak bisa dikalahkan dengan apapun Pak Jepri.
uang yang kita keluarkan, tenaga yang kita nangis, kita alhamdulillah ya Allah, anak saya bisa menghafal sekian juz. Apalagi setelah SMA dilanjut lagi, dapat telepon, Abi alhamdulillah anaknya selesai 30 juz. Dan ini yang saya dapat Bapak Ibu. Bibitnya dari mana? Animah. Keluar anak kami 2 juz, masuk pondok, hafal beliau, mereka dua-duanya 30 juz, satunya 20 juz. Dan sekarang lanjut ke Al-Azhar Mesir. Allah. Pak, dekatkan anak ke Quran, yakin dunia akan ikut Pak. Ya, dekatkan anak ke Quran, dunia akan ikut nunduk datang kepada kita. Pak, sekarang perusahaan, universitas itu banyak yang menggratiskan penghafal Quran. Jangankan sekolah Pak, orang yang menghafal Quran. Kebetulan saya diamanai di salah satu rumah sakit Bapak Ibu, rumah sakit Harapan Keluarga, tahu Hartel yang di Pasir Salam sama di Cipacing. Kebetulan saya diminta Dewan Syariah di sana Bapak Ibu. Salah satu program rumah sakit bersalin Cipacing di Pasir Salam itu ada program bersalin gratis 0 rupiah, nggak bayar, 0 rupiah. Syaratnya apa? Suami dan istri hafal juz 30 saja, juz amma. Dan yang ngetes saya Pak, nanti Bapak Ibu kalau hamil atau dikabarkan ke keluarganya boleh ke teman-teman datang ke Pasir Salam nomor 7, lagi hamil nih, terus pengen bersalin, terus biaya tidak ada, datang ke Pasir Salam nomor 7, Rumah Sakit Harapan Keluarga. Nanti ketemu saya, dijadwalkan tesnya kapan? Lulus suami istri sambung ayat juz 30 saja, juz 30. Bersalinnya 0 rupiah Pak, gak bayar. Apalagi hafal 30 juz. Al-Azhar tidak bayar Pak sekolah Pak. Makanya mulai dari saat ini ya, kita sama-sama tekadkan, ya Allah, saya ingin menjadi keluarga-Mu ya Allah. Saya tertegun baca hadis di depan nih Pak. Ini hadis keluarga. Ini juga hadis ini jadi motivasi kami Pak. Sampai-sampai kata Nabi, Inna lillahi ahdina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari golongan manusia, punya kerabat. Allah punya keluarga loh Pak. Terus sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa keluarganya Allah ya Rasulullah? Lihat jawaban Nabi Islam. Apa kata Nabi? Hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuhu. Keluarga Allah itu mereka lah penghafal Quran, pasti Allah akan istimewakan. Siapa yang janji Pak? Rasulullah. Dan pasti Rasul bicara pasti atas perintah Allah. Jadi nggak ada pernah, mustahil, tidak pernah orang yang membawa Quran itu hidupnya, mohon maaf ya, melarat, miskin sampai nggak pernah Pak. Tidak pernah. Orang sudah menghafal Quran terbuka rezeki kemana-mana, terbuka. Belajar di mana gratis, kerja di mana diutamakan penghafal Quran. Ini bekal luar biasa Pak. Dan ingat baik-baik Pak, orang yang sudah menghafal Quran itu ilmu yang lain lebih cepat menyerapnya Pak. Pasti itu Pak. Kenapa? Karena Al-Quran punya 52.000 kosakata Pak. Dia bisa menghafal Quran, insya Allah ilmu yang lain gampang terserah. Yang jadi pertama, Bapak Ibu luruskan niat, nyimpen anak di pondok, ya, Ahad, PS, ya, An-Ni'mah, school supaya apa sih? Jangan supaya anak saya dari pondok, tidak. Niat supaya anak saya dimuliakan Allah. Niat, innamal a'malu bin niat. Niat kita luruskan mencari redha Allah. Berikutnya, coba Bapak Ibu mulai mencari fadilah keutamaan kalau ini anak dekat ke Quran, kan gitu ya. Di Qurannya banyak Pak. Bapak buka lagi masih surat Toha 124 lagi. Kata Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Orang-orang yang dekat dengan Quran, surat 20 ayat 124, Allah akan lapangkan hidupnya. Sebaliknya kan kata Allah, orang-orang yang jauh dari Quran siap-siap akan menghadapi kehidupan yang sempit.
Allah akan sempitkan kehidupannya. Makanya ini pilihan yang luar biasa, Pak ya. Pilihan yang sangat tepat. Bapak Ibu memilih anak-anak sebelum masuk ke pelajaran-pelajaran umum, masukkan dulu Al-Quran ke dalam hati-hati anak itu. Ayat-ayat keluar masukkan dulu, insya Allah ini Quran menjadi nurun ala nur, cahaya untuk hati anak-anak kita. Ya, kemudian Bapak Ibu boleh lihat nanti ya, lihat nanti proses pembelajaran Al-Quran setelah sebulan, 2 bulan, kita rasakan nanti ya, bagaimana keberkahan Allah berikan untuk keluarga kita. Sebab kata Nabi SAW itu kan karena begini nih, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, sering-sering Anda baca Quran, perbanyak hubungan Anda dengan Quran, dekatkan anak dengan Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran ini, pemegang Al-Quran, keluarga Allah ini, dia akan memberikan syafaat kepada Anda nanti di hari kiamat. Bapak Ibu, tidak ada yang membahagiakan kita dan masuk surga bersama kita. Ya, ingat hadis Nabi, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salas." Bapak Ibu, besok lusa kita nggak ada, kita bakal meninggal. Yang kita tinggalkan apa? Semua putus. Tidak ada yang bisa mengirim doa kepada kita, tidak ada yang melanjutkan pahala terkirim ke alam kubur kita kecuali 3. Paham insyaallah ya? Ini hadis sudah masyhur insyaallah. Dan yang terakhir ternyata kata Nabi, yang bisa mendapatkan nikmat kubur, cahaya kubur diterangi Allah, ternyata apa Pak yang ketiga? Waladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan bapak ibu. Pak, tidak ada yang lebih membahagiakan kita selain melihat anak kita soleh, betul? Tidak apa-apa Pak, saya selalu sampaikan ke putri-putri saya, gak apa-apa teteh, sekolah semampunya belajar, cuma Quran maksimalkan hafalan-hafalan Anda. Saya bilang, kenapa? Karena kalau orang sudah dekat dengan Quran, insya Allah ilmu-ilmu yang lain akan ikut kepada teteh. Iya kan? Dan Masya Allah Pak, anak yang soleh ternyata ini bisa menarik penghafal Quran ini Pak ya. Hadisnya syukur, dia bisa menarik 10 anggota keluarganya nanti dia kiamat ketika bapak ibunya harus dicuci dulu di neraka jahanam. Jadi anak yang soleh, anak yang menghafal Quran itu keutamaan luar biasa Pak. Dan saya miris dengan kejadian-kejadian sekarang ini Pak. Belum lama bulan puasa Ramadan kemarin di tempat kami ada seorang ibu meninggal dunia Pak. Ibunya wafat. Terus nelfon ke rumah saya, Ustaz, bisa nggak mensolatkan mama kami? Ya nelfon anaknya yang perempuan, mama kami baru meninggal Ustaz, bisa nggak datang ke sini mensolatkan mama kami baru meninggal? Saya pikir deh Pak, tidak punya anak laki kok, nggak punya anak laki-laki, nggak punya mantu laki. Datanglah saya ke tempat itu Pak. Begitu sampai ke rumah tersebut Pak, apa yang terjadi di situ? Ada anak laki yang sudah ngomong anak, sudah punya istri Pak. Anak lakinya ada, mantunya ada, tapi nggak bisa sholat jenazah. Ya Allah, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, musibatu fiddin. Musibatu fiddin, musibah dalam agama. Sampai-sampai kata Nabi, ya sahibi, wahai sahabatku, tahu nggak Anda siapa orang-orang yang mandul? Kata Nabi. Punten ya, bahasanya begitu di hadisnya. Siapa orang-orang yang mandul? Orang yang mandul ya Rasulullah, orang yang tidak punya anak ya Rasulullah. Bukan, kata Nabi. Orang yang mandul itu anaknya banyak, tapi tidak satu pun yang bisa menyolatkan orang tuanya ketika dia meninggal dunia. Itu orang yang mandul. Artinya dia punya anak, tapi ini anak tidak dididik agamanya. Yang paling mengerikan, ibu ayahnya meninggal, sholat jenazah nggak ngerti Pak, takbirnya berapa kali, bacaannya apa nggak ngerti, apalagi mau bangun malam mendoakan Rabbi firli wali walidayya warham, jauh Pak.
Gara-gara apa? Tidak didekatkan dengan Al-Quran. Inilah musibah besar dalam agama. Sampai-sampai Nabi ajarkan doa pendek nih, Bapak Ibu harus hafal nih. Ya, itu dalam doa khatam Quran, Pak. Doa khatmil Quran kan ada tuh. Habis qul a'udzu birabbin nas, setelahnya kan ada doa khatam Quran. Dari sini insyaallah diajarkan tuh doa. Potongan doanya begini, Bu. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau timpakan musibah terbesar mengenai agama kami, ya Allah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Sekarang juga apa, Pak? Allahumma, coba Bu. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Lagi Bu. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ayo bareng. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Artinya, ya Allah, jangan kau timpakan musibah terbesar dalam agama kami. Musibah besar dalam agama, salah satu bentuknya apa, Bu? Ya tadi tuh, punya anak tapi nggak bisa sholat jenazah, Pak Jadi. Yang diributin apa coba, Pak? Meninggal orang tua. Tidak ada lain, warisan. Allah, ngeri Pak punya anak seperti itu. Dan ingat baik-baik pesan Allah, hati-hati. Allah pakai kalimat hati-hati, fahdharuhum, hati-hati Anda. Itu dalam surat 64 ayat nomor 14, juz 28. Apa kata Allah? Surat 64, Pak. Ya, yang bawa HP dibuka, capture lagi. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, hati-hati, fahdharuhum, hati-hati Anda. Nanti di hari kiamat ada orang tua dengan anak, orang tua suami dengan istri saling bermusuhan di hadapanku, kata Allah. Fahdharuhum, hati-hati Anda. Saya ketika ketemu ayat ini, Pak, saya merenung, kita kan sama anak gimana kurang sayang, Pak. Anak sekarang demam dikit di PCR, khawatir nih, takut terkena COVID. Demam naik turun, jangan-jangan DB, periksain ke lab. Sayang betul kita sama anak, tapi apa yang terjadi kata ayat ini, Pak? Nanti di hari kiamat, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Jadi musuh bagi Anda di hari kiamat. Saya pikir sebabnya apa ya? Kok anak bisa jadi musuh sama orang tua, Pak? Abi sama Umi musuhan, anak sama orang tua sama ibu musuhan. Ternyata diterangkan dalam satu hadis begini, Bu. Bapak ibunya soleh, kan bapak ibunya sudah begitu ya, dia soleh, benar-benar soleh dan jadi bagus itu, top. Bapaknya rajin ke masjid, ibunya saum sunnah rajin, pengajian rajin. Giliran anak nggak bisa sholat, orang tuanya tenang-tenang saja, biarin Ustaz. Nanti kan ada yang ngajar dari BTA. Ini anak kan bisa baca Quran, tapi orang tuanya tidak peduli dengan agama anaknya. Hati-hati yang begini nih. Ini bom waktu, Pak. Dia bisa meledak kapan? Nanti kalau dia sudah dewasa, apalagi sudah di alam barzah, nanti bapak ibunya di hadapan Allah. Ini anak akan ngacung di hadapan Allah. Bapak ibunya tinggal satu langkah masuk ke surga, di belakang ada yang ngacung, Pak. Ya Allah, saya nggak mau di neraka sendiri, ya Rabb, kata si anak teh. Saya nggak mau di neraka sendiri. Saya tidak sholat, bukan tidak mau sholat, ya Allah. Mereka berdua tidak ajarkan kami sholat, ya Allah, kata anak. Kami bukan tidak mau baca Al-Quran, orang tua kami sibuk mencari duit terus, mencari harta dunia terus, sampai kami nggak ngerti gimana baca Quran, ya Allah. Dan kami nggak mau di neraka sendiri. Ini gara-gara mereka, ya Allah. Ibu tahu yang terjadi? Ditarik orang tua tersebut oleh malaikat, ditanya, ada walidi, ini anakmu? Betul, ya Allah, ini anak kami. Berantem, mamah sih yang ngajar dia agama. Kata mamanya, ayah sibuk terus berantem di hadapan Allah.
Yang terjadi apa Pak? Kata Allah, jangan berantem di depan saya. Masuk semua ke neraka. Dunia kebiasaan. Gara-gara apa? Anak tidak dididik agamanya. Bersyukurlah Pak, dipertemukan Allah. Dan ingat, ini bukan karena Bapak Ibu yang ingin, tapi Allah yang kondisikan Bapak Ibu semua dan anak-anakku yang tercinta ini. Allah pertemukan dengan Adik Mahfuz Boarding School ini bukan kebetulan Pak, bukan kebetulan. Bukan Allah yang atur, Allah yang kondisikan, Allah yang pertemukan kita semua di tempat yang mulia ini. Kan kita kan makhluk hauqalah Pak, la haula wa la quwata illa billah. Semua Allah yang berkehendak, tidak ada yang kebetulan Pak. Tidak ada yang kebetulan. Allah yang atur pertemuan ini. Bukankah kata Nabi, idza aradallahu bi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah kehendaki satu rumah tangga menjadi baik, akan berkumpul nanti di surga, yang Allah beri apa? Bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan, tapi yuwaffiqu fiddin. Allah akan fakihkan anak-anak dalam agama. Anak Pak, ini anak Masya Allah bakal jadi qurratu a'yun, penyejuk hati Bapak Ibu nanti. Percayalah omongan saya. Ya, sekarang bolehlah fase-fase sedih baca sekarang nggak apa-apa. Lepas anak bismillah, percayakan kepada Allah, titipkan kepada Allah, percayakan kepada asatid insyaallah di An-Nikmah Hufaz ini. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan terus kesehatan, keistiqomahan untuk membina anak-anak Bapak Ibu untuk menjadi hafizul Al-Quran. Ya, sekali lagi saya ucapkan barakallahu fiikum jami'an. Selamat Bapak Ibu telah memilih tempat yang tepat untuk menjadikan ini anak tidak hanya pintar dunia, tapi juga insya Allah pintar dalam hal agama. Jangan sampai menjadi hamba-hamba yang dibenci Allah anak-anakku ya. Allah itu sangat benci Pak. Kepada siapa? Kalimatnya begini, innallaha yubghidu. Allah itu benci betul, sangat benci. Kepada siapa? Alimun bid dunya, jahilun bil akhirah. Allah itu sangat benci Pak sama orang-orang yang alim, hebat masalah dunianya, tapi bodoh masalah akhiratnya. Ini hadis Nabi. Allah benci orang-orang yang dunianya sukses, mobilnya banyak, rumahnya, apartemennya, tapi masalah Al-Quran bodoh, jahil bil akhirah. Gak ngerti baca Quran, gak ngerti sholat, gak ngerti baca mandi jinabah, gak ngerti wudhu. Ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu bahagialah Bapak Ibu ya, menitipkan anak-anak di pondok ini. Insya Allah rezeki Allah yang urus. Sudah percayakan kepada Allah. Gak mungkin idan itu Allah. Anak Bapak Ibu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Percaya omongan saya. Nanti gimana kalau, sudah bismillah. Kalau Bapak Ibu ingat itu, kembalikan ke Allah dengan kalimat apa? Idzan la yudhi'un Allah. Saya yakin Allah akan sia-siakan anak. Sekarang setan terus Pak, setan terus tuh dalam hati itu. Iya ya, dah pulangin aja dah, pulangin. Nanti anaknya ngeluh seminggu, sebulan ngomong, pulang aja mah, pulang. Itu saya dulu, sudah aja. Bismillah, anak-anak ya, sing kuat, sing sehat. Ya, semangat terus ngapalin Quran. Insya Allah mudah-mudahan ini tanda anak-anakku bakti sama orang tua. Ya, bahagiakan ibu, ayah, ayahanda, ibunda, umi, abinya. Bahagiakan dengan hafalan-hafalan Quran anaknya ya. Ya, perbanyak baca Quran, semangat terus. Insya Allah ayah ibu Allah yang urus rezekinya insya Allah. Ya, itu saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu teguh hatinya ya, istiqomahkan oleh Allah, dikuatkan hatinya untuk melepaskan anak di pondok ini. Masih di Bandung Pak ya, masih di insya Allah bisa dijengukkan gitu Pak, jadi bisa dijengukkan gitu ya, walaupun di jauh. Sudah serahkanlah kepada Allah, Allah yang urus semua. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kita teruslah munajat mohon kepada Allah supaya anak kita dijadikan Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan kami, jadikan anak-anak kami, jadikan keluarga kami penghafal Al-Quran, dan insya Allah barokah akan turun ke keluarga Bapak Ibu semua insya Allah. Bismillah. Itu saja yang bisa disampaikan.
Semoga Allah berkahi pertemuan ini. Allah soleh-solehkan bapak ibu punya anak, dijadikan hafizah, dan mudah-mudahan dunia hasanah, akhirat hasanah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.